Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan menginstal sebuah template ya, template. Di sini kita coba lihat dulu. Di sini kita akan mendownload template, yang namanya sbadmin 2 ya guys. Coba kalian cari saja di Chrome ya, sbadmin 2. Nah, kalian pilih yang paling atas nih, sbadmin 2 free bootstrap admin temp. Kita juga bisa launch live preview. Kita bisa previewnya dulu. Kalian bisa lihat di sini komponen ada button, bisa kalian lihat button circle yang SM, yang small, dan ada yang button circle yang large. Kemudian juga ada split button primary, split button secondary. Pokoknya ini menggunakan bootstrap ya. Di sini juga ada cards, bisa kalian lihat cardsnya, kartu ya, sekalian lihat. Saya ada default card example, ada drop down, ada sambal drop down, ini ada basic, kemudian ada default, kemudian ada basic card, kemudian ada drop down, kemudian ada collapsible. Jadi ya collapse, jadi bisa naik turun gitu. Kemudian ada utilities, ada colornya bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada BG gradient primary, BG gradient secondary, BG gradient success and info, warning, danger, light, until dark gitu ya guys ya. Terus ada border, the inside and the border, the inside is admin 2. He has the border in this. You look at that. Number 1 is the border left primary, and number 2 is border left secondary, and border left success, and border left info, and border bottom primary. Nah, ini border ya, bisa kalian lihat ya, ini bordernya ini bordernya ini. Nah, ini untuk yang left ya. Nah, kemudian ada border bottom primary, kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada animation. Sini ya. Animation seperti ini, tep. Nah, seperti itu. Terus juga ada yang ini yang blok gitu ya. Jadi dia kayak muncul. Nah, kalau ini cuman seperti biasa. Terus dia juga ada drop downnya juga. Gitu ya. Ada order, ada rotate seperti ini. Rotate 15 seperti ini. Kalau ke miringnya seperti ini, miring, yang kanannya di bawah, yang kiri di atas. Nah, kalau yang rotate N itu yang kanannya di atas, kirinya di bawah. Seperti gini, rotate biasa gini, rotate 15 biasa, rotate N begini. Oke. Jadi seperti itu ya guys ya. Kemudian ada page juga di sini. Page-nya itu ada login. Kemudian pencet kan. Ada register. Kemudian juga ada forgot password ini. Kemudian ada 404 page not found. Dia juga ada animasinya seperti ini. Nah, ada blank page, ada chart atau ini ya, bisa kalian lihat tabel atau bisa grafik, ada grafik, area grafik. Jadi seperti ini ya, dia naik turun. Kemudian ada donut chart, ada bar chart ya, basic lah, ini grafik yang batangan seperti ini. Kemudian kita juga ada table ya di sini. Nah, yang bakal kita ambil itu pertama blank page-nya kita bakal ambil. Kemudian juga tabelnya bakal kita ambil. Oke. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Balik ke sini, ini kan previewnya.
langsung aja free download. Kalian klik di sini free download, dia akan langsung mendownload ya. Karena di sini saya sudah ada di sininya, tadi kita lihat start bootstrap SBadmin 2. Oke, kita lihat di sini desktop download. Nah di sini ya. Nah di sini saya sudah ada start bootstrap SBadmin 2. Oke. Nah di sini ya kalian sudah mendownloadnya. Kalian ini kan masih zip ya. Nah bisa kalian lihat compress zip folder. Nah, agar gampang mendownloadnya, jadi kita tuh dikasihnya tuh pasti folder zip ya. Nah jadi folder zip ini kita akan extract all. Setelah di extract all, dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi dia type-nya bisa dilihat, type-nya menjadi file folder ya, seperti biasa. Nah terus di sini kalian bisa ganti namanya menjadi menu admin. Nah, sini menu admin. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, kemudian sudah mengekstraknya dan sudah mengganti namanya, merename-nya, kalian bisa pindahkan ke sini. Sini kalian ke ke Sampipi, kemudian masukkan ke coba kita lihat lagi di download. Masih ada, sudah nggak ya guys. Yang ini kita rename menjadi menu admin, kemudian kita pindahkan dulu ke sini, mana kita pindahkan di Sampipi. Nah di Sampipi hotel app, di sini juga hotel app. Nah di Sampipi kita taruh sini ya, taruh di Sampipinya. Enggak, kita ke htdocs-nya. Nah kemudian kalian lihat di dalam ini, yang ini nih, klik ini dan kita Ctrl A, kemudian Ctrl X, kalian klik ini ya, pencet ini nih, menu admin, dan kalian Ctrl V. Nah seperti ini. Nah yang ini karena ini adalah folder kosong, kita hapus saja ya, seperti itu. Nah sudah seperti itu, kita sebenarnya tinggal blank HTML nya kita open with Visual Studio Code gitu ya guys. Nah di sini kalian Ctrl A, terus Ctrl C. Nah sebelumnya di project kalian tuh kalian harus membuat yang namanya app blade. Nah ini ya guys, membuat app blade untuk menaruh blank page-nya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, kita tuh akan menggunakan blank page. Nah blank page-nya itu kita karena namanya blank ya, jadi kosong gitu. Nah kita taruh di sini di app blade.php. Nah sebelumnya kita juga harus membuat app blade.php. Nah, seperti itu ya guys. Nah setelah itu langsung ditaruh saja blank page-nya. Nah seperti ini ya guys. Nah ketika blank page-nya sudah diletakkan di sini, kalian langkah yang pertama itu coba kita open with, nah dibuka lagi,
Langkah pertama ya ininya kalian ganti menjadi dollar title. Nah seperti ini ya guys. Nah bisa kalian lihat diganti menjadi dollar title. Agar apa? Agar titelnya akan mengganti sendiri. Dia akan mengganti sesuai dengan page-nya gitu. Seperti itu. Jadi misalnya nih ya, seperti yang video kemarin saya sudah buat, kita save dulu, pencet, kemudian kita ke dashboard. Nah seperti ini, sekalian lihat ya. Kita coba lihat di sini. Nah di sini titelnya dashboard. Kalau kita ke hotels, nah dia akan menjadi hotels. Dan ketika kita menekan atau mengklik add hotel, dia akan menjadi add hotel juga seperti itu. Nah dia ini ya sudah menyesuaikan antara page dengan title seperti itu. Karena kita juga sudah menambahkan di app blade ini title ya guys ya. Di app blade ini title seperti ini untuk titelnya. Kemudian kita juga sudah membuat di hotel create, hotel edit, hotel list, dan dashboard ya. Dashboardnya kita sudah memasukkan atribut title seperti itu ya guys. Nah di penginstalan ini kan kita sudah membuat blank page-nya ya, sudah memasukkan blank page-nya, yang mana nanti kalau misalnya kita lihat di sini tuh blank page-nya, coba kita lihat blank page-nya tuh dia akan menjadi seperti ini ya, kosong, sama seperti kurang lebih seperti ini. Coba, nah seperti ini dashboard. Nah seperti ini kan kosong. Nah, tetapi untuk yang di bagian saya ini ya sidebarnya sudah kita edit sedikit seperti itu. Karena apa? Karena sidebar dengan bar ini adalah master file ya, file masternya ya guys. Jadi makanya itu dia tidak akan tergantikan. Misalnya dia itu ya menetap di situ gitu. Walaupun kita misalnya sudah klik di bagian sidebar hotel, kemudian kita udah mengklik dashboard, dia tidak akan terganti. Dan itu untuk penginstalannya ya guys ya. Nah, kalian juga jangan lupa untuk penginstalannya. Kita di sini di bagian resource CSS, sebentar, view, sebentar, nah ya di public. Oke, agak lupa sedikit ya guys. Nah di public kalian membuat folder yang bernama aset, dan dalam folder aset ini kalian harus mencantumkan ini ya guys ya, folder-folder yang ada di menu admin yang sudah tadi kita membuatnya, sudah kita install ya guys. Sebenarnya ini menu admin nih gak usah ditaruh di sampipi ya, ditaruh di mana aja juga bisa sebenarnya ya, karena kita yang akan menggunakan itu ya menggunakan CSS, IMG, JS, CSS dan vendor. Jadi kita blok segini, kemudian kalian bisa tarik, masukkan ke folder yang namanya aset seperti itu ya guys. Setelah dimasukkan, otomatis yang tadinya nggak ada gambarnya, dia akan ada gambarnya. Akan tetapi ingat,
Di sini kan untuk linknya ini yang ada CSS-nya. Perhatikan nih guys, nih misalnya yang ini. Nah ini awalnya cuman vendor ya, bisa kalian lihat awalnya hanya vendor, dan ini awalnya juga cuman CSS. Nah ketika kita sudah memasukkan atau ketika kita sudah membuat folder yang bernama aset di dalam folder publik nih, kita tidak usah hiraukan karena yang akan kita includekan ke sini itu folder aset. Nah, seperti ini ya. Pertama kita tambahkan slash aset vendor, seperti itu ya guys. Kalian tambahkan di sini ketika misalnya sudah jadi satu seperti ini. Kita lihat kan ini awalnya seperti ini. Dan ketika kita sudah membuat satu, kalian tinggal Ctrl C saja. Nah, kalian langsung klik di sini, langsung dipastekan saja, misalnya Ctrl V itu. Kemudian ini hanya ada dua ya, hanya ada dua. Kemudian jangan lupa untuk di bagian JavaScript-nya ya. Nah di sini kalian lihat juga ada aset, kalian blok Ctrl V dan Ctrl V, atau kalau misalnya lebih gampangnya, kan tadi kan sudah membuat satu. Nah, saya membuat satu nih, kita Ctrl V, kemudian kita klik di sini. Awalnya kan seperti ini nih, awalnya seperti ini. Kita klik misalnya di sini, kita udah tulis assets. Nah kita sudah tulis aset, kemudian Ctrl V. Nah kalian ke sini, scroll yang atas dia apa-apain, scroll ke bawah ke bagian JS nya, scroll terus lumayan banyak ya. Nah sampai nemu bagian JS nya, kalian klik ALT klik. Nah kemudian yang bawah juga ALT klik, kemudian ALT klik, kemudian ALT klik, kalian langsung Ctrl V. Nah kalian bisa lihat, bisa langsung, ini shortcutnya ya, biar jadi kita bisa mengklik banyak dengan waktu cepat ya guys. Jadi kita bisa mengklik banyak, jadi ya tidak perlu repot-repot satu-satu. Mungkin bisa dengan cara find, tetapi sini saya kurang mengerti, bukan kurang mengerti ya. Jadi kan kita cuman ada banyak, ada vendor, ini ada JS. Nah kalau begitu kan kita juga nggak bisa lihat, atau maksudnya jadi bagian sini vendor yang CSS nih, yang vendor font awesome nih. Kemudian yang CSS nya juga, kalau misalnya kita tulis CSS kemudian sebelumnya, nah itu mungkin agak susah. Nah makanya kalau aku atau saya guys, makanya saya membuatnya seperti itu ya guys, seperti itu. Nah, udah seperti ini dia akan langsung bisa dipakai. Nah dia akan muncul seperti ini ya, muncul banyak. Nah oleh karenanya kalian harus menghapusnya satu persatu ya guys. Misalnya kalian tidak butuh sidebarnya, kita Ctrl F dulu, sidebar mana, sidebar. Nah di sini ya, bisa kalian lihat ini sidebarnya. Nah di sini sidebarnya bisa kalian hapus, jangan semuanya ya guys ya. Sidebar interface, coba kalian. Nah di sini interface ada tulisan heading interface, nya dibuang, kemudian components juga dibuang, kemudian utilities juga dibuang,
add-onnya juga dibuang untuk heading, kemudian untuk page-nya juga dibuang saja, chart-nya juga, table-nya juga dibuang. Yang kita pakai itu untuk table bagian dalamnya, guys. Nah, untuk table bagian dalamnya kita bisa lihat mana ya? Oh iya, tabelnya nanti. Ini untuk tampilan awalnya. Nah, di sini kalian hapus saja ya yang tadi sudah kita blok-blok. Kalian hapus. Nah, di sini kalian akan mendapatkan folder tampilan seperti ini. Jadi hanya ada dashboard. Nah, untuk hotelnya kalian bisa di copy saja dari dashboard ya. Seperti ini, guys. Kita coba lagi. Nah, seperti ini kita langsung alt shift bawah. Seperti itu ya, guys. Alt shift bawah untuk mengcopy dan langsung ke bawah. Seperti itu ya, guys. Ganti di sini menjadi hotel app. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sudah, kalian langsung bisa ya, guys. Dan untuk mendapatkan file yang bernama table, kalian bisa lihat di sini. Kalian cari yang namanya tables. Nah, di sini. Tables kalian open with Visual Studio Code. Nah, di sini kalian akan melihat, nah di sini ya, di bagian sini sudah mulai table. Nah, dilihat. Nah, table semua di sini ya, isinya table semua. Di sini kita hanya mengambil bagian tablenya saja. Bisa kalian lihat di app app http Livewire Hotels. Ini untuk bootstrapnya, publicnya kita tutup saja. Untuk template out dashboard di manakah itu? Nah, jadi kalian mengedit untuk di bagian table. Kita hanya mengambil sebentar, guys. Nah, jadi kita hanya mengambil bagian ininya saja, guys. Untuk table ya, kita hanya mengambil bagian table. Kita lihat untuk data example. Nah, dari sini ya, guys. Begin page content. Nah, segini saja, kalian langsung Ctrl C. Nah, setelah itu kalian taruh di yang namanya sebentar, saya agak lupa. Kalian taruh di yang namanya sebentar. Maka saya akan ada di sini. Cukup begini aja ya. Dan satu tag pembuat komentarnya.
dashboard dan kontak muncul nih komponen dashboardnya, tampilan komponen dashboard yang harusnya kita, ini kan ada main ya harusnya ya. Kenapa saya lupa di app.build.php ya. Install template sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk. Ini yang penting teman-teman perhatikan di hotel ini desain database-nya. Oke, langsung aja kita buat table hotelsnya dengan menggunakan migration. Oke, saya tutup dulu. Oke, kenapa saya buat langsung ke hotels bukan ke users? Teman-teman yang baru tahu, di sini di dalam folder database ini ada migration ya, ada folder migrations juga. Jadi teman-teman di sini sudah dikasih kita defaultnya tuh table users atau migration untuk users ya. Nah, ini migration untuk usersnya ya. Oke, sebelum lanjut saya lupa, di sini harusnya kita mengkonfigurasi database-nya dulu. Konfigurasi database karena sebelumnya defaultnya nih SQLite ya. Kita harus ganti ke MySQL. Jadi kita buka file.env. Oke, DB connection-nya kita ubah menjadi MySQL gini. Terus di bawahnya yang di comment ini dengan tanda pagar ini kita uncomment. Saya uncomment-nya langsung semuanya dengan tekan tombol comment / gitu. Nah, kita tinggal tuliskan aja nih konfigurasi database-nya. Di sini saya akan buat hotel app ya, sama dengan nama project-nya, username-nya root ini menyesuaikan dengan environment teman-teman ya. Nah, kebetulan hotel app ini database-nya sudah saya buat ya. Jadi teman-teman silakan buat dulu terus konfigurasi database-nya. Oke, kita balik lagi ke migration-nya ya. Migration di create users. Di sini teman-teman kalau lihat ada name, email, verified add, password, ini biar aja, ini dari Laravel ya. Yang perlu kita lihat adalah kurangnya apa nih dari sini. Di sini tidak ada hotel ID dan role ID. Oke, nanti kita tambahkan ya. Kita akan buat hotelsnya dulu. Kenapa? Karena hotel mengacu kemana? Terus kasih namanya, diikuti dengan underscore. Labelsnya itu ikuti kesepakatan penamaannya. Nah, di sini kita tinggal ikutin pembuat. Kita tinggal tulis buka kurung tutup pakai string semua ya. Bukan pakai plus. Jadi saya biasanya kalau font ada stars, check in time, check out. Namanya start table. Akan copy. Setelah kita bikin untuk database user, cache, job ada. Tuh, kalau ini enter, nah ini mengeksekusi. Ini kenapa nih? Ada error, bad method, blueprint email doesn't exist. Ini ya, saya salah lagi ya, ini harusnya string. Oke, kita ulangi lagi. PHP artisan migrate. Ini error lagi, kenapa? Karena duplicate column name, font, email, sorry. Coba kita load. Nah, ini banyak banget, nanti mungkin kita akan jelajahi, ada cache, ada. Nah, intinya kita fokus ke hotels dulu. Di atas ini udah ada field-field sesuai yang kita bikin ya. Selanjutnya kita akan bikin menu di ini kita ya. Misalnya nanti di bawah dashboard kita bikin hotels, lalu kita akan bikin create, read, update, delete-nya atau baca. Migration sudah kita buat, berarti kita akan buat menu untuk. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membaca data dari database, lalu kita tampilkan di halaman web kita ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat halaman create ya. Kalau kita buka lagi aplikasi kita, di sini sudah ada hotel list. Saya mau di sini, di pojok sini ada tombol untuk create hotel gitu ya. Teman-teman terserah namanya create hotel. Migration sudah kita buat, berarti kita akan buat menu dashboard dan kita akan .blade kan hapus semua ya. Jadi teman-teman, nah ini bisa dihapus, hapus saja, copy langsung ke bawah hotels gitu ya. Jadi kalau ini di wire navigate, jadi di A-nya, ini kalau klik ini nggak ada PHP, jadi masih error nih. Jadi kita wire satu menu, maka saya akan bikin seperti ini, F-wire. Ini kalau saya bilang hotel segini doang, maka dia bikin nggak rapi. Saya mau ada folder booking supaya rapi aja ya. Kalau sebelumnya kita buat begini ya, komponen itu depannya hotel titik. Nah, buatkan satu komponen list, hotel list seperti ini. Dia udah tahu tuh. Dibuatkan kelas komponennya hotel dengan camel case list tanpa dash ya, tanpa strip. Dan dibuatkan satu. Nah, berarti di sini list memang komponen, coba kita kasih hotel. Ini kalau dashboardnya belum ya. Berarti kalau di app ganti dulu. Duplicate berarti di dashboard itu harusnya /dashboard. Ini jangan lupa wire navigate. Jangan lupa ya pakein wire navigate supaya SPA-nya jalan atau single page application-nya jalan. Jadi kalau kita load ya, tuh, dia udah nggak nge-load ini. Oke, jadi setelah saya mencari-cari ya, mantap. Jadi ada di Livewire dan hotels. Nah, di sini tadi kita belum buka ya, sorry. Nah, di sini ada namanya hotel list. Nah, tabel yang tadi kalian buat, yang kalian sudah copy, kalian langsung kontrol C-kan saja di sini. Kontrol A, kontrol V gitu. Nah, seperti itu ya guys. Nanti kalian akan muncul datanya banyak banget di sini. Nah, oleh karena kalian langsung di edit saja datanya menjadi yang pertama itu yang kita butuhkan itu nama, kemudian alamat dan phone,
email, check out time, dan action. Nah, seperti itu ya guys ya, sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan yang ada di sini. Hotel list, nah dengan ada yang di sini ya guys ya. Name, email, phone, address. Sudah ada yang di sini ya guys ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung dapatkan banyak data ya dalam tabelnya. Seperti ini ya modelannya, seperti itu ya guys. Mungkin sekian untuk mengedit tabelnya ya guys. Kemudian lanjut untuk membuat create-nya, hotel create. Nanti akan lanjut kita membuat hotel create dan hotel edit. Mungkin sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.